Enggak, maaf ya, itu namanya laki-laki penjilat. Gitu. Halo Sobat Rama, selamat datang di Podcast Rama. Podcast kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat fenomenal ya, yaitu film Gadis Kretek. Sampai hari ini film ini sudah diputar 1,6 juta kali di Netflix dan menjadi peringkat 3 di Netflix. Oke, kita tidak akan berpanjang lebar, langsung saja kita akan ngobrol, berbincang-bincang bersama dua orang penggemar film Gadis Kretek. Yang pertama ada Awa dan satunya ada Mbak Asi. Iya. Hai Awa. Halo. Hai Mbak. Halo semua. Awa, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari film Gadis Kretek? Banyak. Ya mungkin dari ketokohan atau alur cerita atau mungkin dari kesejarahan. Waduh. Gimana? Kesejarahan nggak tuh Bu? Emangnya aku ini ahli sejarah, si paling sejarah dong. Kalau aku lihat sih di film Gadis Kretek itu menceritakan tentang tokoh yang mencari jati diri dan tentang perjalanan kisah asmaranya. Kira-kira gimana? Iya sih, itu paling sentimental ya menurut aku ya guys Bu, karena dari awal perjalanan Gadis Kretek untuk mewujudkan mimpinya itu benar-benar tertatih-tatih gitu, sangat mewakili. Meskipun latar pas waktu itu di Gadis Kretek itu sangat jauh ya Om ya. Di era berapa tuh Bu, tahun? Era 1965-66 segituan. Gitu, dan aku ini kelahiran tahun 2000 ya. tapi Gen Z dong. Emang Gen Z ya? Bukannya milenial ya? Oh gitu ya. Pokoknya tapi itu tuh masih relate gitu ceritanya tuh. Ngerasa perjuangan sebagai seorang perempuan untuk mencapai mimpinya itu masih relate dengan zaman aku. Iya. Emang kamu gimana? Ya maksudnya tuh, misal kalau perempuan kan udah deh pakemnya tuh ya udah di sumur dapur kasur aja gitu ya Bu ya. Sama kayak Gadis Kretek juga. Dia pengen jadi peracik saus tapi nggak boleh sama keluarganya, ditentang sama bapaknya gitu-gitu sama keluarganya. Jadi itu tuh bikin ya relate aja, aku ngerasa oh iya ya. Tapi kalau mungkin dibawa ke era modernnya, kalau anak perempuan tuh udah dia nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya Bu ya, nggak usah mimpi tinggi-tinggi gitu. Udah kamu kan nanti jadi istri, jadi ibu gitu, udah di rumah aja gitu, nggak usah punya mimpi. Nah di film Gadis Kretek ini ya membawa topik itu dan sangat relate menurut aku sama kehidupanku menjadi seorang Gen Z ya. Kalau tidak asmaranya relate nggak? Gimana ya? Aku benci banget sama Mas Raya loh. Aku benci banget sama Mas Raya loh Bu. Menurut Ibu gimana? Menurut Ibu ya? Menurut aku nih Bu, kalau Mas Raya itu di orangnya sana sini mau loh Bu. Masa dia habis sama si Jeng ya? Dia lari ke sahabat adiknya, itu menurut aku itu ya ampun, aku nggak bisa bayangin jadi Jengnya Ibu. Patah hatinya bener-bener, ya nggak sih Om Bram? Ya kalau aku lihat dari sudut pandangnya Mas Raya juga sangat dilematis ya. Mas Raya itu harus memperjuangkan kisah cintanya, rasanya tapi dia tuh sangat Enggak, maaf ya, itu namanya laki-laki penjilat. Gitu. Saya mau bilang begitu, kalau dia memang benar-benar apa sih mau memperjuangkan ya udah. Begitu tuh, coba aja. Tapi kan dia benar-benar apa ya, sangat pragmatis ya. Aku melihatnya satu sisi pragmatis. Mungkin itu ya karena karena kan kita hanya melihat sepenggal aja. Tapi kalau melihat begitu kan jadi sebagai sisi perempuan, kalau melihat Jengya yang sudah berkorban banyak hal gitu, untuk banyak hal gitu tuh, dengan seorang laki-laki yang hanya karena posisi, hanya karena ekonomi ya, lagi-lagi mungkin ada latar belakang dia karena ekonominya susah dan mengalami trauma soal ekonomi, lalu kemudian memimpikan kayaknya kalau sama Jengya itu posisinya harus setara soal ekonominya kayak gitu. Nah mungkin aku akan balik lagi ke awal, aku akan coba menjawab soal mimpi, soal posisi peracik kaos itu mungkin kalau dikontekstualkan hari ini itu mungkin satu posisi yang sangat strategis gitu tuh, yang pada masa itu dianggap perempuan itu
belum punya tidak pantas untuk menduduki posisi yang sangat strategis itu gitu tuh. Jadi tidak diperbolehkan, apalagi kulturnya masih menganggap perempuan itu bertugas hanya masak, maca gitu. Hanya di dapur, kasur dan kemudian itu kan dan mungkin pun bahwa itu penggambaran di tahun segitu ya 65 meskipun saya juga lahir tahun 80-an tapi itu masih sampai hari ini pun masih rilis. Masih. Jadi karena kultur yang mungkin ya begitu mengakar dan menstigma perempuan nggak punya potensi. Tapi saya senangnya di film itu juga support orang tua ya, kemudian juga memberi peluang terhadap anaknya ketika melihat anaknya punya potensi, meskipun tantangannya adalah lingkungannya gitu, tidak mudah. Jadi kalau aku sih menangkapnya ya, peracik saus itu konteks sekarang adalah posisi penting di satu ruang publik gitu. Apalagi dalam hal ini kalau di film itu ya di perusahaan kayak gitu, kayak semacam mungkin adalah intisari dari inti dari sebuah keberhasilan perusahaan itu posisi itu gitu. Dan kadang-kadang tuh kalau perempuan tuh dianggapnya remeh gitu ya. Kalau misalkan ada di posisi strategis, mampu nggak lu gitu kan, gitu kan biasanya. Bukan cewek nanti kena mental nangis. Pokoknya kan gitu ya Bu ya. Tapi beneran nih, itu perjuangan Jengnya tuh beneran Om. Tapi aku mau masuk ya, representasi dari laki-laki dan ini ya sedikit memberikan gambaran tentang Mas Raya. Mas Raya itu saat dia awal mungkin kalau dari alur cerita itu memang ingin menyetarakan ekonominya, tapi saat dia sudah digerebek oleh massa, diteror oleh banyak orang gitu kan, yang dia perjuangkan satu itu hidup. Aku melihatnya sih itu karena siapa sih namanya itu bapak yang punya perusahaan rokok sebelahnya, dia itu kan memberi peluang hidup masalahnya. Karena kalau namanya tidak dicoret, mati dia, dikejar-kejar dia kan. Ya mungkin kalau aku melihat dari sudut pandang laki-laki, sebelum dia lari ke masalah asmara gitu kan, dia lebih mementingkan hidupnya dulu gitu loh. Iya nggak sih? Ya tapi kan itu terkesan egois nggak sih ya Bu? Kalau emang dia pengen sama Jeng ya gitu ya, dia harus ya konsisten lah. Betul. Ya. Mungkin dia akan lari ke situ, tapi titik awal untuk dia melangkah bisa menyelamatkan Jengnya itu dia kan harus tetap hidup dulu. Dan orang yang memberi harapan dia hidup itu kan hanya orang itu. Siapa sih namanya itu? Siapa sih Mas? Ya, lupa, iya yang itu. Ya, pokoknya itulah kan dia itu bisa hidup karena nama dia dalam daftar gerakan yang merah itu dihapuskan, di listnya dihapus, makanya dia masih bisa tetap bertahan. Setelah itu dia harapan dia untuk mencapai Jengnya lagi, memperjuangkan Jengnya lagi, nggak punya ruang lain. Ruang dia hanya di perusahaan. Jadi mudah laki-laki. No. Maksudnya Dia mau bahas apa sih? No. Aku nggak setuju ya. Terus kalau misalkan emang oke deh, dia lagi memperjuangkan stratanya dia nih ya, biar mapan dulu, biar bisa menyelamatkan Jengnya. Terus kenapa dia nikah sama si sahabat adiknya ya gitu ya Bu ya? Kenapa dia memilih membelot ke situ tuh Om? Ya, ini sih tentang tautan rasa ya. Tautan rasa nggak tuh? Si paling tautan rasa. Si paling tautan rasa. Selama sepanjang hidupnya kan kemudian dia juga masih tetap nggak bisa menerima tentang itu. Dia pengen balik lagi menemui Jengnya. Harapan dia untuk bisa memperjuangkan Jengnya itu kan sampai di titik dia tua itu. Itu kan. Itu yang aku lihat sih. Tapi kalau aku ya seolah-olah memposisikan menjadi Jengnya gitu ya. Aku kan di penjara nih Om. Aku berharap ada seorang pangeran yang berkuda putih gitu kan menyelamatkan aku gitu. Tapi ternyata Mas Rayanya menikah dengan selain aku gitu, kan rasa gimana gitu Om. Berarti kan perjuangan aku sebagai menjadi perempuan itu anjir, mentang-mentang di gua udah jadi jatuh miskin ya Bu ya, tiba-tiba ditinggalin, dia bersenang-senang dengan perempuan lain, gimana itu? Kalau melihat di film Gadis Kretek itu saya tidak melihat bahwa ada
bumbu-bumbu soal percintaannya sebagai proses itu ya, tapi saya ingin menegaskan kembali di film Gadis Kretek itu ada nilai yang jauh lebih besar dari itu semua, dari soal asmara, cinta dan lain sebagainya, itu bagian dari bumbu, tapi nilai-nilai yang kemudian diperjuangkan Jeng Ya gitu. Sebenarnya itu yang paling kalau aku melihat itu nilai-nilai perjuangan yang paling tinggi itu soal bagaimana perempuan juga sebagai manusia juga punya mimpi yang sama, punya potensi yang sama ketika dia kemudian diberi ruang, diberi kesempatan. Coba bayangin ketika dia setelah keluar dari penjara terus kemudian didukung oleh si yang kemudian jadi suaminya yang jadi aparat itu, kemudian dikasih ruang untuk dia mengekspresikan kemampuan potensinya, itu kan justru luar biasa gitu. Itu nilai yang kemudian harus kita ingat dari film itu, nilai-nilai perjuangan, nilai komitmen, nilai kemandirian sebagai perempuan yang kemudian dianggap sebagai hanya koncowingking, hanya manusia nomor 2. Ternyata dia punya potensi dan dia membuktikan itu ketika kemudian dia sama adiknya ketika ibunya sudah meninggal, itu dia membuktikan bahwa dia mampu dan membuat rokok yang jauh lebih besar selain yang kemudian dicuri oleh si Raya itu. Iya, dicuri oleh si Raya. Tapi nilainya itu adalah nilai komitmen, nilai rasa bahwa saya juga sebagai manusia, saya punya potensi, punya kemampuan yang harus terus. Dan saya melihat si yang kemudian jadi suaminya yang polisi, lalu temannya yang si Koko itu juga membantu menjualkan, kemudian menyebarluaskan. Itu nilai yang kemudian harus kita ingat, nilai kemandirian, bahwa ada gimmick-gimmick itu ya kalau saya sih melihat ya udah gitu, itu bagian bumbu aja ya Bu. Tapi nilai yang saya lihat adalah nilai bagaimana seorang perempuan itu sih nilai perempuan yang dianggap. Berarti support system itu sangat berpengaruh ya Bu? Berpengaruh banget ya. Keluarganya adiknya itu kan luar biasa gitu, membantu Jeng Ya dalam posisi di titik terendahnya gitu tuh, itu kan selalu ada dan selalu mensupport sampai bahwa dia itu ada ketika si Jeng Ya butuhkan gitu tuh. Jadi dan yang membuat dia kembali adalah ketika kemudian si Arum lahir. Arum Cengkeh lahir itu menjadi kekuatan bagi dia, meskipun pada akhirnya itu adalah perjuangan terakhir dia dan dia harus kembali ke Sang Pencipta gitu. Tetapi Arum adalah titik balik dari titik terendahnya si Jeng Ya itu gitu tuh, bahwa ini adalah jalan kehidupannya gitu. Kalau aku melihat begitu. Kadang-kala perempuan tuh harus tertatih-tatih untuk mewujudkan mimpinya gitu ya, nggak kayak laki-laki yang semuanya serba privilege. Dia ya tangganya tuh kadang beda Kalau perempuan tuh kadang tangganya tuh dilapisin beling kan, dilapisin kaca, paku. Tapi kalau laki-laki karena dia udah punya kedudukan yang settle, ya enak aja gitu naiknya. Iya, dan saya bisa memahami bagaimana Jeng Ya sangat punya trauma yang luar biasa ketika dia harus mendekam di tahanan yang cukup lama, kemudian dia harus kehilangan ibunya, itu berapa lapisan, kemudian dia harus kehilangan orang yang dianggap sudah dia berikan kepercayaan sebelumnya, yang dia berjanji akan datang. Itu juga beberapa titik terendah dia, yang berapa lapisan titik terendah dia yang kemudian itu menghancurkan dia gitu, meskipun asmara itu kan tetap aja gitu tuh, tetap berkelindang di dalamnya gitu tuh, yang kemudian itu bagian dari seksualitas, tidak bisa lepas. Tapi hebatnya Jeng Ya itu ya dia karena punya support system tadi, dia terus ingin mengembangkan mimpinya itu gitu tuh. Itu yang saya senang sih gitu tuh. Meskipun ya pasti tidak mudah ya, tapi saya membayangkan menjadi Jeng Ya itu di masa seperti itu ya, semua serba dicurigai, tapi ada perempuan hebat yang masih punya mimpi gitu tuh. Itu nggak gampang. Betul. Dan aku juga kadang ngerasa penasaran bagaimana ya Bu, Jeng Ya itu mengurai segala luka-lukanya. Gila banget gitu sih, dia udah disakitin sama Mas Raya, terus jadi korban penangkapan tadi gitu. Tapi akhirnya dia bisa balik lagi, bisa meracik saus lagi, dan rokoknya itu dia terjual laris gitu. Tapi walaupun akhirnya hak ciptanya direnggut juga sama si Raya. Raya,
I hate you. Ya di situ masalahnya itu tidak apa memberikan ruang untuk dia itu mau merasakan jenjang, mau apa ya, hanya cara dia saja yang dia lakukan, bahwa saya itu harus bertanggung jawab. Sampai semua orang yang pernah bekerja di pabriknya Jengja, dia selesaikan masalahnya hanya dengan uang gitu kan. Dia kasih duit. Dikiranya masalah problem sosial, problem tentang rasa, ikatan itu Hanya materi aja. Dia terjebak dalam ruang itu, dalam ruang kapitalis gitu. Oh iya, kapitalis. Nah itu seolah-olah semua bisa diselesaikan dengan uang, padahal tidak gitu tuh. Sebenarnya Jengja juga sudah memberi kode, bukan itu sebenarnya. Kalau kita mau mulai dari titik nol, sebenarnya juga mau. Tapi kan tidak mengerti lah gitu tuh. Karena itu sebuah film jadi sangat pendek. Iya. Jadi memang itu, tapi paling enggak ya tangkapan nilai-nilai tentang sisi sisi kemanusiaan, sisi perempuan itu yang luar biasa. Sisi ketidakmanusiaan itu yang zaman itu ya Orde Baru ya, dengan sekonyong-konyong semua orang yang berteman atau kemudian berdekatan dengan yang merah itu kemudian dianggap mereka adalah orang merah. Dan mereka tangkapin aja tanpa ada penjelasan, tanpa ada pengadilan gitu tuh, tanpa ada pengadilan yang jelas kenapa saya ditangkap, kenapa. Itu kan yang kemudian juga kalau saya lihat itu sama Jengja itu juga mencari keadilan, itu kenapa saya ditangkap. Dan sayangnya ketika dia mencari keadilan itu tidak ada satu orang pun yang menemani kecuali si adiknya. Iya, si adiknya. Support sistemnya itu benar-benar sama itu si Seno. Mas Seno, I love you. Kalau sama si Raya, I hate you. Enggak. Tapi aku tadi beneran penasaran sama penguraian rasa sih dari si Jengjanya itu sendiri gitu, sampai dia tuh ngerasa udah di titik terendah nih, tapi masih aja pengen berjuang demi mimpi itu gitu. Nah, kalau aku melihat ketika dia berjibaku dengan saus-sausnya itu, dia menciumi setiap cengkeh yang dia ciumi, mana cengkeh yang baik, mana yang gak, lalu membuat saus itu seperti menjadi waktu hening dia, waktu dimana dia bisa berkontemplasi, dia bisa berdialog dengan dirinya, memahami, mungkin ya merasakan segala penderitaan yang dia alami. Kalau aku menangkapnya itu ya dari sisi mungkin ya itu adalah waktu meditasinya dia gitu, saat membuat saus itu gitu tuh. Jadi itulah kenapa dia butuh ruang, itu dia ruang sendiri. Kalau aku ya menangkapnya karena itu dia Jengja itu sangat menikmati sekali saat membuat saus, di setiap dia menuangkan, di setiap dia menuang membuat racikan gitu tuh. Itu dia seorang kimiawan ya kalau saya bilang, tapi dia meresapi di setiap titikan air yang dia buat racikan itu gitu tuh, si saus itu. Kalau aku menangkapnya itulah waktu mungkin ya kalau bahasa kita di Umarama itu mengurai beberapa keping kehidupan dia yang mungkin kita melihatnya itu sangat menyakitkan gitu, menderita kita kalau di posisi. Nah itu adalah bagian dia mungkin proses di mana dia membuat waktu hening, dia menikmati rasa-rasa yang dia rasakan. Itu sih aku melihatnya itu.